Setelah memikirkan dengan matang, Tori akhirnya menerima misi dari Yang Togok. Meskipun banyak keraguan, malam itu suasana di istana Togok dipenuhi dengan aura mistis yang menggetarkan jiwa. Langit di atas istana gelap pekat, dipenuhi awan hitam yang berputar-putar seperti pusaran raksasa. Langit menyambar-nyambar di kejauhan, menciptakan cahaya sesaat yang menerangi menara-menara tinggi istana yang terbuat dari batu hitam mengkilap. Api biru dari obor-obor kuno yang terpasang di sepanjang lorong batu raksasa menyala dengan nyala yang dingin, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Suara angin malam yang mendesir di antara pilar-pilar batu menambah kesan misterius dan menegangkan. Tori, Jaka, Desta, Bon, dan Ryu melangkah mantap menuju istana. Langkah mereka tegas namun penuh dengan pertimbangan. Suara langkah mereka menggema di lorong batu yang panjang, seolah istana itu sendiri menyambut kedatangan mereka dengan getaran yang dalam. Wajah Tori terlihat serius, matanya yang bersinar seperti api emas memancarkan tekad yang tidak tergoyahkan. Di belakangnya, Jaka dan Desta saling memandang, matanya penuh kekhawatiran namun juga keyakinan. Bon dan Ryu mengikuti dari belakang, siap siaga menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Saat mereka tiba di aula utama, suasana semakin mencekam. Angin dingin menerpa wajah mereka, membawa aroma mistis yang sulit dijelaskan. Di ujung aula, Togok duduk di singgasananya yang megah, terbuat dari batu hitam yang dihiasi ukiran naga dan iblis yang seolah hidup. Matanya yang bijak memancarkan cahaya keemasan, menatap Tori dan rombongannya dengan senyum penuh arti. Selamat datang, Ger. Aku sudah menunggumu, ujarnya dengan suara yang dalam dan penuh wibawa. Tori melangkah maju, matanya yang bersinar seperti api emas menatap Togok dengan penuh keyakinan. Saya telah memutuskan, Yang Togok. Saya akan menerima misi ini. Togok mengangguk, matanya yang bijak memancarkan keyakinan. Aku tahu kau akan membuat keputusan yang tepat, bocah. Angin kencang menerpa wajah mereka, membuat rambut mereka berkibar liar dan menambah suasana yang mencekam. Dengan tatapan tajam, Togok menilai tekad Tori yang menyadari bahwa pewaris pusaka naga itu telah menerima misi besar yang diberikan kepadanya. Tapi ingatlah, Ger, perjalanan ke alam Asura sangatlah berbahaya. Musuh di sana bukan hanya sekedar iblis biasa, tapi juga entitas yang kuno yang melampaui batas kekuatan yang pernah kau lihat, Ger, kata Togok dengan suara yang berat. Setiap kata yang diucapkannya mengandung peringatan yang serius. Tori mengangguk, matanya yang bersinar seperti api emas memancarkan tekad yang kuat. Saya mengerti, Yang Togok. Saya akan berhati-hati dan sudah mempertimbangkan ini dengan matang. Togok tersenyum tipis, matanya yang bijak memancarkan kebijaksanaan. Kau telah membuat keputusan yang tepat, Ger. Tapi ingat, perjalanan ini tidak akan mudah. Kau harus siap menghadapi segala rintangan. Suasana di aula utama istana Togok semakin mencekam. Kilat menyambar di luar jendela istana, menciptakan cahaya sesaat yang menerangi ruangan yang besar itu. Togok berdiri dari singgasananya, langkahnya berat namun penuh wibawa. Tangannya yang besar dan berotot mengangkat tinggi, seolah memanggil sesuatu dari kedalaman istana. Suara gemuruh menggema dari lorong-lorong batu yang gelap, seolah istana itu sendiri merespon panggilan Togok. Dari kegelapan muncul sebuah kampak besar yang perlahan melayang ke arah Togok. Kampak itu adalah Kulha Nagasona, terlihat megah namun redup. Kilauan emas yang seharusnya memancar dari pusaka naga itu telah memudar, meninggalkan kesan kuno dan usang. Ukiran naga di permukaannya terlihat samar, seolah kekuatannya telah terkuras dengan habis. Kulha Nagasona, pusaka ini telah kehilangan sinarnya karena seluruh energinya digunakan untuk menyegel pusaka Dewa Kiai Gegana di alam Asura. Tori melangkah maju,
Matanya yang bersinar seperti api emas menatap kampak itu dengan penuh keingintahuan. Apa maksud Anda, Eyang Togok? Apakah kampak ini tidak bisa digunakan lagi? Togok mengangguk. Matanya yang tajam menatap Tori dengan penuh keseriusan. Pulha naga sona masih memiliki kekuatannya, tapi tanpa energi naga yang ada di dalamnya. Kampak ini tidak akan berfungsi dengan sempurna, Ger. Tori menggenggam kampak itu dengan erat, merasakan betapa beratnya takdir yang harus ia emban. Tangannya yang kuat memegang erat ganggang kampak, merasakan getaran halus yang masih tersisa dari energi naga yang terkuras. Jadi, aku bukan hanya harus mencari Kiai Gegana, tetapi juga mencari kembali sumber energi naga yang telah tersegel ke dalam kampak ini, Eyang Togok. Ya, tanpa energi itu, ketujuh pusaka naga tidak akan bisa berfungsi dengan sempurna, Ger. Itu berarti kekuatanmu sebagai pemegang pusaka naga masih belum sepenuhnya utuh. Jaka, Desta, Bon dan Rio saling memandang. Wajah mereka penuh dengan kekhawatiran. Itu berarti perjalanan kita akan menjadi lebih sulit dari yang kita bayangkan, ujar Jaka dengan suara yang tegas. Apapun itu, kita pasti bisa melaluinya, Des. Aku percaya padamu. Tori menoleh ke arah Desta. Ya, kita tidak punya pilihan lain selain melanjutkan. Dan kita tidak bisa berlama-lama di sini. Alam Dao adalah langkah berikutnya. Kita akan kembali ke sana, ke kota Iblis Xinjiang. Jaka, Desta, Bon dan Rio saling memandang. Wajah mereka penuh dengan tekad, meski ada bayangan kekhawatiran di mata mereka. Kami akan menemanimu, Tori, sampai ke Alam Dao, ujar Jaka dengan suara yang tegas. Tapi setelah tiba di Alam Dao, aku harus melanjutkan perjalanan sendirian. Seperti yang Eyang Togok katakan, di sana bukanlah tempat yang ramah bagi kalian. Desta melangkah maju, matanya yang tajam menatap Tori dengan penuh kepedulian. Apapun keputusanmu, Des, kami akan selalu mendukungmu. Mas Ren dan Raka pasti bisa membantumu. Ya, aku tahu ini mungkin berbahaya, Tul. Aku harap mereka bisa membantuku. Mereka pasti akan menyertaimu, Tori. Aku yakin itu, ujar Bon dengan suara yang tenang. Baiklah, Ger. Aku akan membantu kalian untuk pergi ke Alam Dao. Dengan kekuatannya, Togok membentangkan tangannya dan membuka portal raksasa yang bersinar keemasan di tengah aula istana. Angin kencang berhembus, menciptakan pusaran energi yang memancarkan cahaya hijau dan ungu. Garis-garis cahaya itu berputar mengelilingi portal, menciptakan pola yang rumit dan indah, seolah alam semesta sendiri sedang menari. Suara gemerincing kecil menggema, menandakan bahwa portal itu telah terbuka sepenuhnya. Portal ini akan membawamu langsung ke Alam Dao. Pergilah, semoga kau beruntung, Ger, ujar Togok dengan senyuman yang mengerikannya. Terima kasih, Eyang Togok. Jika begitu, kami akan pergi. Tori melangkah maju tanpa ragu. Matanya yang bersinar seperti api emas memancarkan dengan tekad yang kuat. Di belakangnya, Jaka, Desta, Bon dan Rio mengikuti dengan langkah yang tegas. Langkah mereka menggema di lantai batu, menciptakan getaran halus yang terasa hingga ke tulang. Saat mereka memasuki portal, suara Togok terdengar menggema di udara, memberikan peringatan terakhir. Jangan ragu, Ger. Jangan gentar. Takdirmu telah dituliskan, tetapi pilihan tetap ada di tanganmu, Ger. Dengan semangat yang baru dan tekad yang membara, Tori dan rekan-rekannya memasuki Alam Dao. Suara gemuruh besar menggema saat mereka melintasi portal, menciptakan getaran yang terasa hingga ke tulang. Cahaya yang menyilaukan menyelimuti mereka, seolah alam semesta sendiri menyambut kedatangan mereka dengan penuh kekuatan. Langit merah keemasan menyelimuti Alam Dao, menciptakan panorama yang memukau sekaligus mencekam.
Suara gemuruh menggema saat Tori, Jaka, Desta, Bon dan Rio muncul dari dalam portal yang terbuka di depan gerbang kota kekaisaran. Portal itu menutup dengan cepat, meninggalkan mereka di tengah medan yang dipenuhi aura mistis yang begitu kuat. Angin kencang membawa aroma kemenyan dan bunga-bunga sakral, menciptakan suasana yang sakral namun penuh kekuatan. Gerbang kota kekaisaran menjulang tinggi di hadapan mereka, terbuat dari batu gauk hitam yang dipenuhi ukiran naga dan dewa-dewa kuno. Setiap ukiran terlihat hidup, seolah mengawasi setiap gerakan mereka. Suara langkah mereka menggema di tanah yang dipenuhi kerikil yang halus, menciptakan getaran kecil yang terasa hingga ke tulang. Prajurit kekaisaran menggunakan baju sirah perak dengan lambang naga surgawi segera mengangkat tombak mereka. "Berhenti di sana!" teriak salah satu prajurit. Suara tombak yang bersiap menghadang menggema di udara. Mata mereka yang dingin dan waspada menatap Tori dan rombongannya, siap untuk bertindak jika diperlukan. Namun, sebelum konflik terjadi, suara guntur menggema di langit. Kilat menyambar, dan tiba-tiba cahaya keemasan menyelimuti gerbang. Dari kejauhan, seorang pria berjubah putih dengan mahkota giok melangkah mendekat. Dialah Kaisar Surgawi, pemimpin kekaisaran gaib di alam Dao. Wajahnya tenang, namun penuh wibawa. Matanya yang bijak memancarkan kekuatan yang tidak tertandingi. "Selamat datang, Master Elemen. Kalian akhirnya datang kembali ke alam Dao," ujar Kaisar Surgawi dengan suara yang dalam dan penuh wibawa menggema di seluruh area. Tori melangkah maju, matanya yang bersinar seperti api emas menatap Kaisar Surgawi dengan penuh penghormatan. "Terima kasih atas sambutannya yang mulia." Namun, Tori tidak ingin membuang waktu lebih lama. Waktu mereka sangat terbatas, dan ia tahu bahwa musuh tidak akan menunggu. "Yang mulia, kami meminta izin untuk segera menuju medan perang iblis. Ada sesuatu yang harus segera kami lakukan." Kaisar Surgawi mengangguk. Matanya yang bijak memancarkan keyakinan. "Sangat disayangkan kau tidak ingin mampir terlebih dahulu. Tapi aku tahu, Master Elemen dan seorang pewaris pusaka naga. Semoga keberuntungan selalu menyertai kalian." Tori mengangguk. "Saya mengerti yang mulia. Terima kasih. Kami akan berhati-hati. Mohon maaf atas kelancangan kami. Kami mohon pamit." Kaisar Surgawi tersenyum dan mempersilahkan rombongan Tori pergi. Dengan kecepatan tinggi, Tori dan rekan-rekannya melintasi daratan berbatu dan hutan bambu hitam yang gelap, menuju tempat di mana medan perang iblis berada. Suara gemuruh menggema di kejauhan, menciptakan suasana yang mencekam namun penuh kekuatan. Medan perang iblis terlihat dari kejauhan, dipenuhi dengan kehancuran yang tidak terkira. Reruntuhan kuno berserakan di mana-mana. Tanah retak mengeluarkan asap hitam, dan lautan api yang tidak pernah padam menciptakan suasana kekacauan tanpa akhir. Langit dipenuhi kilatan merah, dan suara dentingan pedang bercampur raungan iblis terdengar di kejauhan. Suara pedang yang bertabrakan menggema, menciptakan suasana yang mencengkam namun penuh kekuatan. Suara gemuruh kecil menggema, seolah alam semesta sendiri merespons pertempuran yang sedang terjadi. Dari atas bukit, Tori dan lainnya melihat pasukan sedang bertarung melawan segerombolan iblis liar. Di tengah medan perang, 3 sosok memimpin pertempuran: Lodi, Narendra, Red Baron, Raka Adik Putra, dan Monaye. Monaye dengan kecerdasannya berdiri di puncak batu raksasa, memberikan perintah kepada pasukannya dengan strategi yang mengerikan tetapi efektif. "Dugu, pergilah ke sisi timur. Kauci, bawa 100 bawahanmu untuk mendukung Lodi di depan. Sebelah kanan, pasukan Raka masih stabil. Sisanya tetaplah di tempat." Suara gemuruh kecil menggema, menciptakan suasana yang mencekam namun penuh kekuatan. "Dugu, serang dari samping. Jangan biarkan mereka berkumpul." Teriak Monaye dengan suara yang tegas.
Matanya yang tajam menatap medan perang dengan penuh keyakinan. Bloody dan Red Baron dengan baju perang hitam dan jubah merah mereka menembus barisan musuh dengan serangan brutal. Suara gemuruh kecil menggema, menciptakan suasana yang mencekam namun penuh kekuatan. Serangan pedang mereka berlumuran api kegelapan, menebas iblis-iblis yang menyerang dengan kecepatan luar biasa. Iblis liar mengerumuni mereka, tetapi Bloody dan Red Baron tetap tidak terhentikan. Mereka tidak akan pernah mengalahkan kita. Desak terus, jangan berikan mereka kesempatan, ucap Bloody dengan suaranya yang tegas. Setelah pertempuran sengit, pasukan Bloody dan lainnya berhasil membasmi iblis-iblis liar, dan sisa-sisa pasukan musuh mulai melarikan diri. Hahaha, kita menang! Teriak Red Baron dengan suaranya yang tegas. Tuan Red Baron, apakah kita pernah kalah? Aduh, kenapa memukulku, Tuan? Bodoh, kita memang tidak pernah kalah, tapi kita harus merayakannya. Merayakan pakai apa, Tuan? Bahkan tidak ada anggur. Aduh, kenapa memukul lagi, Tuan? Apa aku salah? Ya, kau terlalu tolol, itu salahmu. Kita memang selalu menang, tapi kemenangan ini tidak membuat prajurit berkesan. Sudah hal yang lumrah, kita menang. Sahut Auci. Ya, kau benar, Auci, balas Red Baron. Setelah pertempuran selesai, medan perang yang sebelumnya dipenuhi dengan kekacauan kini menjadi sunyi. Hanya menyisakan asap hitam yang mengepul dari tanah yang retak dan reruntuhan yang masih membara. Tori dan kelompoknya menampakkan diri dari balik bukit. Langkah mereka tegas namun penuh dengan pertimbangan. Para prajurit iblis yang masih berdiri di medan perang langsung waspada. Tombak mereka terangkat, siap menghadapi siapapun yang mendekat. Suara langkah mereka menggema di tanah yang retak, menciptakan getaran kecil yang terasa hingga ke tulang. Namun, Bloody, Auci, dan Red Baron menoleh ke arah Tori, mengenali aura yang tidak asing bagi mereka. Tuanku! Teriak Auci. Sudah lama sekali sejak terakhir kita bertemu, Mas Tori. Mas Desta, Bang Jaka, Rio, ujar Bloody atau Narendra dengan suara yang rendah namun penuh makna. Senyuman samar muncul di wajahnya. Matanya yang tajam menatap Tori dengan penuh keyakinan. Red Baron yang dulunya adalah Raka, adik dari putra, memperhatikan rombongan Tori dengan tatapan tajam. Aku tidak menyangka kalian akan datang ke alam Dao. Aku harap kalian semuanya baik-baik saja. Monaye yang memiliki kepribadian lebih tenang mendekat dan memperhatikan rombongan Tori dengan tatapan analitis. Kedatangan kalian pasti bukanlah kebetulan. Salam semuanya. Tori melangkah maju. Aku rasa kalian semuanya juga baik-baik saja. Sepertinya aku bertambah kuat, Mas Ren. Ya, sekarang Mas Ren sosok pemimpin yang hebat, Rio menambahkan. Apa-apaan kalian ini? Itu karena tubuh Bloody ini saja yang luar biasa. Balas Narendra, sementara Bloody tertidur. Master! Kau jauh berkembang. Bagus, kau telah meningkat, Tugu. Basa-basi yang panjang dimulai, dan akhirnya tiba pada inti utamanya. Tori menjelaskan misi barunya, menemukan jalan ke alam Asura, mendapatkan kembali energi yang tersegel dalam Kulha Nagasona, serta mencari pusaka Dewa Kiai Gegana. Meskipun mereka iblis, Bloody, Red Baron, dan Monaye memiliki prinsip berbeda dari kebanyakan iblis lainnya. Mereka tidak setuju dengan cara iblis liar yang merusak keseimbangan alam, dan justru memilih berjuang melawan kaumnya sendiri untuk menjaga keseimbangan. Bloody dan Red Baron dulunya manusia, tetapi karena suatu kejadian di masa lalu, mereka berubah menjadi iblis. Meskipun demikian, mereka tetap memiliki kesadaran dan kehormatan sebagai seorang manusia, serta keinginan untuk menegakkan keadilan. Tori meminta bantuan mereka karena medan tempur di alam Asura
hanya mampu dimasuki oleh bangsa iblis. Jadi, seperti itulah. Jika kalian berkenan, ikutlah bersamaku. Tapi, ini adalah misi yang sangat berbahaya. Tanpa ragu, Bloody dan Red Baron setuju, karena mereka menyadari bahwa pertarungan itu akan menentukan nasib dunia dan eksistensi mereka sendiri. Kami tentu akan membantu Mas Tori. Sudah lama aku ingin bertarung bersamamu, ujar Bloody dengan suara yang tegas. Matanya yang tajam menatap Tori dengan penuh keyakinan. Aku pasti ikut, Mas Tori. Kali ini aku pasti akan berguna untukmu. Raka menambahkan, Tuanku, izinkan saya juga ikut, pinta Aoji. Terima kasih semuanya. Dan untukmu Aoji, tentu kau akan ikut. Dan Monaye, aku juga membutuhkan bantuanmu. Siap, suatu kehormatan bagiku, Tuan. Aoji nampak semangat. Apalagi ia akan pergi ke alam Asura, tempat tertinggi kaum iblis. Master, Tunggu, pergilah bersama Tori. Kau lebih dibutuhkan olehnya. baik Master. Bloody, Red Baron, Monaye, Aoji dan lainnya saling pandang. Kemudian Bloody berkata kepada para bawahannya, Dengarkan semuanya. Kita akan pergi ke tempat yang jauh. Ini adalah suatu misi yang paling terhormat. Kita akan pergi ke alam iblis Asura. Ini adalah kesempatan bagi kalian untuk merasakan tanah leluhur iblis. Bloody kemudian menengok ke arah Tori, dan Tori melanjutkan, Terima kasih semuanya. Aku ucapkan rasa terima kasihku yang mendalam. Perlu kalian ingat, pergi ke alam iblis Asura memang akan membangkitkan energi iblis kalian lebih murni. Tapi aku ingatkan, di sana bukanlah tempat kalian. Kita di sana untuk berperang jika terpaksa. Tapi sebelum itu, kita akan pergi ke alam iblis langit. Kita akan menemukan sekutu lagi, karena di sana aku. Tori menghentikan ucapannya dan berkata dalam hati, di dalam kesadaran spiritualnya, Roy, aku berjanji, aku akan meneruskan perjuanganmu. Setidaknya percaya padaku kali ini, dan izinkan aku menggunakan kemampuanmu. Cih, kenapa kau mengatakan itu lagi, bocah? Tanpa kau mengatakan, sekarang kau memiliki kendali atas kekuatanku. Apakah kau mau menghinaku, ha? Tidak sama sekali, Troy. Kau seharusnya tahu, aku akan pergi ke alam iblis Asura. Hal ini bisa membuatmu bertambah kuat. Jika nantinya aku mendapatkan tubuh yang cocok di sana, aku akan melepaskanmu dan memberikan tubuh yang baru untukmu. Tapi untuk kali ini percayalah padaku. Baiklah, aku akan percaya padamu kali ini, bocah. Dan kali ini aku akan pinjamkan kekuatanku. Pergilah ke alam iblis langit. Masih banyak bawahanku yang setia. Mereka pasti akan berikan bantuan untukmu. Gunakan penampilanku agar kau dikenali, bocah. Tori tiba-tiba berubah. Ia menggunakan armor hitam seperti seorang raja iblis sejati. Para iblis bawahan Bloody dan lainnya terkejut, dan tanpa diperintah mereka langsung bersujud. Aoji, Monaye, Gugu, dan para iblis lainnya bersujud kecuali Bloody dan Red Baron. Itu adalah tidak salah lagi, sang dewa iblis Troy. Kita akan pergi bersamanya. Ini pasti akan luar biasa. Sorakan menggema di medan perang iblis. Malam pekat kemerahan di alam jauh membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di sebuah persimpangan jalan berbatu, di bawah sinar bulan pucat, Tori, Jaka, Desta dan Rio berdiri berhadapan. Angin bertiup pelan mengibarkan jubah mereka. Jaka menatap Tori dalam-dalam. Tori, kau memiliki jalur takdirmu sendiri. Semoga kau berhasil. Aku tahu, Jaka. Tunggulah aku kembali. Aku juga memiliki misiku sendiri, Tori. Kita hanya menempuh jalan yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama. Desta, Bon, dan Rio berdiri di belakang Jaka.
masing-masing dengan ekspresi serius. Mereka telah mengambil keputusan. Setidaknya, kami akan pergi ke wilayah para penjaga mata angin, Sifang Bayu dan para penjaga lainnya yang memegang rahasia tentang sosok yang mereka lindungi. Sosok itu mungkin berhubungan dengan kekuatan Iblis Agung Dajjal. Jika benar, maka kami harus menghentikannya sebelum terlambat. Tori menatap satu persatu sahabatnya, lalu mengelurkan tangan. Semuanya, berhati-hatilah. Kita akan segera bertemu. Kau juga, Tori. Pastikan kau kembali, Des. Mas Tori, kami akan selalu menunggumu. Tori, jangan lupa jalan pulangmu. Ayo, kita pergi. Sahut Bon. Tanpa banyak kata lagi, mereka mulai berjalan menjauh. Tori memandangi punggung mereka hingga menghilang di kegelapan malam. Aku rasa ini akan menjadi perjalanan yang sulit, tapi... Hei, Mas Tori, bagaimana bisa kau menjadi dewa iblis, Troy? Narendra baru terkejut. Lodi, itu tidaklah sopan. Yang mulia Raja Dewa Iblis adalah sosok yang agung di dunia atas. Tidak seharusnya aku bicara tidak sopan seperti itu. Monaye, aku yang berbicara ini Narendra, kawan dekat Tori. Mau apa kau, ha? Tetap saja kau itu Bloody, tidak ada bedanya. Sudahlah Monaye, kau tidak perlu juga bersikap formal, bicara seperti Bloody dan Raka. Tidak, itu tidak sopan Tuan. Jiwa iblis murniku mengatakan untuk menghormati Anda selayaknya raja kami. Aku setuju dengan Monaye. Itu benar tuanku. Suatu kebanggaan yang tidak terkira bisa melayani Anda. Suatu berkah yang tidak akan pernah saya lupakan sampai kapanpun. Aoji menambahkan. Kau juga berlebihan Aoji. Tapi ya itu terserah kalian. Intinya, kalian tidak perlu terkejut. Dewa Iblis Troy memang berada di dalam jiwaku. Dan saat ini, aku adalah Troy. Mari kita pergi ke dunia atas. Kini, Tori melanjutkan perjalanannya bersama Bloody, Red Baron, Monaye, dan Jenderal Iblis lainnya bersama sejumlah pasukan iblis. Langkah mereka semakin mantap menuju tantangan yang tidak terhindarkan. Sementara itu, Jaka, Desta, Bon, dan Rio berangkat menuju wilayah penjaga mata angin. Di sana, rahasia besar menanti yang bisa mengubah keseimbangan dunia. Alam Dao yang selama ini menjadi saksi bisu pertempuran antara terang dan gelap, ini akan kembali menjadi medan pertarungan yang menentukan nasib alam semesta. Langit alam Dao yang semula bercahaya kini diselimuti awan gelap. Angin berembus kencang, membawa hawa peperangan yang tidak kunjung mereda. Tanah di bawah kaki mereka bergetar ringan, seolah menyadari bahwa persiapan itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Di hadapan mereka sebelumnya, jalan bercabang menjadi beberapa arah. Satu menuju ke alam iblis langit, satu lagi menuju tanah kematian, dan yang terakhir menuju pusat nadi semesta. Tori berdiri di tengah, memandangi wajah-wajah sahabatnya yang telah menemaninya dalam banyak pertempuran. Sorot matanya tegas, namun tidak dapat menyembunyikan rasa berat yang ia rasakan. Sebuah ledakan besar terdengar dari kejauhan, menggetarkan tanah di tempat mereka berdiri. Itu adalah suara pertempuran yang masih berkecamuk di perbatasan alam Dao. Percikan api terlihat di kejauhan, memperlihatkan siluet medan perang yang terus membara. Desta melangkah maju dan menepuk bahu Jaka. Mas Jaka, aku harus menemui Paman Suyoto. Ada hal yang masih belum sempat kutanyakan, dan aku yakin jawabannya akan sangat penting bagi pertempuran akhir nanti. Rio mengangguk. Aku ikut denganmu Mas Desta. Rasanya ini bukanlah sekedar kebetulan. Aku punya firasat, kekuatan kegelapan yang kumiliki ada kaitannya dengan apa yang kami temui nanti. Ini berkaitan dengan kota iblis yang sepertinya tersembunyi sesuatu yang membuatku yakin ada yang harus aku cari. Ini berkaitan dengan Maras. Aku harus menemukannya. Itu adalah bayangan iblis. Jaka menatap ke langit sejenak sebelum menjawab. Baiklah, aku harus kembali ke pusat nadi semesta.
Ada sesuatu yang belum kuselesaikan sejak terakhir kali aku menjadi master elemen semesta di sini. Gon menghela nafas dan menyeringai. Oke, aku akan ikut denganmu Jaka. Mungkin ada sesuatu tentang elemen tanah atau yang mungkin yang belum aku ketahui. Lagi pula, aku penasaran seperti makhluk apa jahanam yang dijaga oleh para hewan suci penjaga mata angin itu. Akhirnya, mereka memiliki tujuan masing-masing, dan ini akan menjadi perjalanan mereka untuk menjadi lebih kuat. Sebuah cahaya suci membelah langit, disusul dengan suara petir yang menggelegar. Alam Dao seolah memberkati perpisahan mereka, memberikan tanda bahwa perjalanan masing-masing sudah ditentukan oleh takdir. Jaka menatap Desta dan Rio. Baiklah, kita akan bertemu lagi, dan ketika saat itu tiba, kita akan menghadapinya bersama. Semoga Tori segera kembali. Mereka semua saling mengangguk, lalu perlahan berbalik, melangkah menuju tujuan masing-masing. Angin kembali berhembus kencang, mengangkat debu-debu yang berputar di udara. Dengan langkah yang mantap, mereka berpencar, membawa harapan, tekad, dan takdir mereka masing-masing menuju medan pertempuran yang telah menunggu. Di langit, suara gemuruh semakin keras, seolah dunia tahu bahwa perang terakhir akan segera dimulai. Langit alam Dao semakin kelam saat Tori dan kelompoknya bersiap berangkat. Awan hitam menggulung seperti lautan pekat yang menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Angin bertiup liar, membawa suara-suara aneh yang bergema di telinga. Tori menatap lurus ke depan, alam iblis langit, tempat di mana dewa iblis Troy pernah berkuasa. Sebuah wilayah yang dipenuhi energi gelap, makhluk-makhluk haus darah, dan iblis yang hanya mengenal hukum rimba. Yang kuat bertahan, yang lemah dilumat hingga habis. Monaye berdiri di sampingnya, matanya menyipit menatap arah cakrawala yang dipenuhi kabut gelap. Tuhan, apakah Anda yakin dengan ini? Aku harus yakin, Monaye. Jika kita ingin menemukan pengikut Troy, kita harus menembus wilayah itu. Perjalanan sesungguhnya adalah ke alam iblis Asura. Aku harap kalian semuanya bersiap. Lodi melipat tangannya. Tubuhnya yang tinggi menjulang tampak semakin mengintimidasi di bawah cahaya merah redup dari langit. Masalahnya, tidak semua iblis di sana setia pada dewa iblis Troy. Banyak yang mungkin telah beralih ke fraksi lain, atau mungkin sudah mati. Red Baron terkekeh, suaranya serak dan menggema. Atau mungkin nanti kita hanya akan dibantai saat di sana. Bagaimana dengan itu? Auji, seorang iblis muda yang berasal dari alam iblis, menelan ludah. Alam iblis langit bukanlah tempat yang bisa dimasuki dengan mudah. Jalan menuju ke sana dipenuhi gelembung neraka, zona-zona yang dapat menyedot jiwa dan tubuh siapapun yang ceroboh. Meskipun aku belum pernah ke sana, tapi aku terakhir sebagai seorang iblis. Semua pengetahuan itu aku memilikinya. Baiklah, tidak ada waktu untuk ragu. Mari kita mulai. Tori tahu perjalanan mereka baru saja memasuki babak baru yang lebih berbahaya. Apakah itu jebakan atau mungkin harapan? Semuanya akan segera terjawab. Angin panas berhembus kencang, membawa aroma darah dan belerang yang menyengat. Langit di atas tanah kematian gelap kemerahan, seperti dilukis dengan warna api dan asap. Di kejauhan, raungan iblis dan dentingan senjata terdengar tanpa henti, menggema di antara bukit-bukit tandus yang dipenuhi mayat dan reruntuhan. Ledakan besar mengguncang tanah, menciptakan gelombang kejut yang merobek pasir dan batu. Desta berdiri di puncak bukit, matanya menatap lurus ke medan perang di depan. Jubahnya berkibar tertiup angin, sementara petir berwarna merah menyala berkumpul di sekelilingnya. Ryu melangkah di sisinya, matanya yang hitam menyala dengan aura kegelapan yang menekan. Ini lebih buruk dari yang aku bayangkan. Aku kira perang sudah selesai. Medan perang iblis ini tidak akan pernah selesai. Tapi kita harus menemukan Paman Suyoto lebih dulu, Mas Rio. Lalu bagaimana kita mencarinya, Mas Desta? Aku rasa dia ada di dekat sini. Aku bisa merasakannya, Mas Rio. Tanah di depan mereka terbelah, dan dari dalam julang hitam
muncul sosok-sosok iblis bersenjata. Mata mereka bersinar merah, tubuh mereka besar dan berotot, dilapisi baju besi dari tulang dan baja hitam. Salah satu dari mereka, yang nampaknya seorang pemimpin, melangkah maju dengan membawa pedang besar yang berlumuran darah. "Berhenti kalian! Siapa kalian berdua? Kau ini adalah kau. Kau adalah master elemen api ya? Menarik, aku mendapatkan jackpot." Desta menarik nafas dalam. Percikan api mengalir di sepanjang lengannya. "Memangnya kau siapa, iblis?" "Aku Gorza, panglima pasukan neraka. Serang mereka!" Dalam sekejap, puluhan iblis melompat ke arah mereka dengan kecepatan yang mengerikan. "Baiklah, majulah. Niating sonaciku, komarakini!" Desta menghantam tanah dengan tinjunya, menciptakan gelombang api yang menyambar musuh di depannya. Tubuh mereka langsung terbakar, meleleh menjadi abu. Rio bergerak cepat, bayangannya berkelebat di antara iblis-iblis tersebut. Dalam satu gerakan, ia menghunus pedangnya, dan dalam sekali tebas, tubuh lawan terbelah menjadi dua. "Pedang bayang marah!" Groza mengayunkan pedangnya, menciptakan gelombang energi merah yang mengarah langsung ke Desta. Desta melompat ke udara, menghindari serangan itu. Ia lalu mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Api berwarna merah menyambar, menghantam tanah dengan kekuatan luar biasa. Tubuh iblis-iblis itu di sekitarnya langsung terhempas dan terbakar. Rio bergerak dengan cepat, dan di sisi lain medan pertempuran, ia menyalurkan kekuatan kegelapannya, membuat bayangan di sekelilingnya meluas. Dari dalam kegelapan, muncul sosok-sosok bayangan yang langsung menyerang iblis-iblis yang tersisa. "Kalian lebih kuat dari yang aku duga," Gorzak menyeringai. Tiba-tiba, langit di atas mereka terbelah. Sosok berpakaian hitam muncul dari balik awan. Tubuhnya mengeluarkan aura yang sangat kuat. Desta menatapnya dengan tajam. Itu "Mas Desta, apakah dia..." Sosok itu turun perlahan. Mantel hitamnya berkibar, wajahnya keras dan dipenuhi luka perang, namun matanya penuh pengalaman dan kebijaksanaan. "Paman Suyoto!" Suyoto berdiri di hadapan mereka dengan mata yang memancarkan keteguhan seorang pejuang. Wah, akhirnya aku menemukanmu, Gor. Kali ini kau tidak akan lolos. Ponakanku." Angin bertiup lebih kencang. Peperangan di sekitar mereka terus berlanjut. Tetapi bagi Desta dan Rio, babak baru dalam perjalanan mereka baru saja dimulai. Di tempat Jaka dan Bon, langkah kaki mereka menggetarkan tanah ketika Jaka dan Bon melintasi jalan setapak menuju pusat nadi semesta. Alam di sekitar mereka berubah perlahan. Dari padang pasir berbatu menjadi hutan rimbun yang penuh dengan cahaya mistis. Udara di sana terasa lebih berat, dipenuhi dengan energi kehidupan yang berdenyut seperti detak jantung semesta itu sendiri. Setiap langkah membawa mereka lebih dalam ke pusat dunia, di mana aliran energi mengalir seperti sungai bercahaya. Jaka bisa merasakan getaran spiritual yang kuat, sementara Bon dengan penguasaan elemen tanahnya merasakan bahwa tanah di bawah mereka memiliki kesadaran sendiri, seolah-olah mengamati mereka. "Sebetulnya aku malas bersamamu, Jaka. Kau pasti mengacau. Jahanam gila kau itu." Kenapa kau tidak pulang saja, Bon? Aku sendirian sudah cukup." Aku pulang bagaimana, Jahanam? Berenang. Kau pikir ini ada di mana? Maka dari itu diamlah, tidak perlu protes, Bon. Cih, Jahanam kau. Langit tiba-tiba bergemuruh, dan dari balik pepohonan raksasa muncul sosok-sosok agung yang memancarkan kekuatan yang luar biasa. Mereka adalah para penjaga mata angin, makhluk suci yang menjaga batas antara dunia fisik dan spiritual. King Long, naga biru dari timur, penguasa angin dan kayu.
Baihu, harimau putih dari barat, penguasa logam dan kekuatan perang. Suku, burung ponik merah dari selatan, penguasa api dan kebangkitan. Xuanwu, kura-kura hitam dari utara, penguasa air dan perlindungan. Energi mereka meledak, menciptakan tekanan yang membuat tanah bergetar. Jaka dan Bon mundur selangkah, menyiapkan diri menghadapi kehadiran para penjaga. Qiulong melingkar di udara, matanya yang bersinar biru menatap arah Jaka. Kau kembali, wahai pewaris elemen semesta. Baihu mengaum, cakarnya menggores tanah. Dan kau membawa seorang master tanah bersamamu. Apa yang ingin kau lakukan di sini? Jaka mengepalkan tangan. Kami tidak datang untuk bermain-main. Kami datang untuk menyelesaikan yang belum tuntas. Xuanwu dengan suara dalam seperti gemuruh lautan menjawab. Kau menepati janjimu, wahai master semesta. Baiklah, di balik pintu ini tersegel kekuatan yang telah lama kami jaga. Jika kau ingin melangkah lebih jauh, kau harus membuktikan dirimu. Suku mengepakkan sayapnya yang membara, menciptakan semburan api di udara. Jika kalian ingin menyingkirkan apa yang kami jaga selama ini, setidaknya kalian harus bisa melangkahi kami. Tiba-tiba, keempat penjaga menyerang dalam waktu bersamaan. Qinglong menyapu dengan angin badai, memaksa Jaka untuk melompat ke udara dan menyalurkan elemen apinya. Baihu menerjang Bon dengan kecepatan mengerikan, cakarnya berkilau seperti baja hitam. Jatuh hitam, Bagindo Ali! Jahanam, tiba-tiba saja kalian menyerang. Jaka melayang di udara, tubuhnya dikelilingi oleh api. Kalau ini yang kalian inginkan, maka aku akan menunjukkan bahwa aku memang layak. Ong Wilahing, sekarang Prawana mancing. Sementara itu, Bon menghantam tanah dengan tinjunya, menciptakan dinding batu raksasa yang menahan serangan Baihu. Kemarilah para jahanam, kalian tidak akan bisa menghancurkan pertahananku. Di antara dentuman dan kilatan energi, mereka akan melawan sosok yang jauh lebih mengerikan daripada para penjaga mata angin. Sementara itu, di tempat terkantori lainnya, langit di berbagai penjuru dimensi mulai berubah. Awan hitam berputar di atas cakrawala, mengirimkan pertanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Di balik gunung-gunung, di dasar lautan, bahkan di puncak langit, para pejuang dari berbagai tempat mulai berkumpul. Di tengah padang yang luas dikelilingi gulung api, Yuda berdiri dengan mata yang tajam menatap ke depan. Ia telah menyempurnakan teknik-teknik ilmu pedangnya. Pedang yang ia genggam bergetar, seolah merespon amarahnya yang terpedam. Rama berdiri di sampingnya, merapalkan mantra kuno yang menyalakan nyala biru di ujung senjatanya. Kita sudah sampai pada titik ini, ucap Rama dengan suara yang dalam. Aditya menepuk bahu Yuda. Tidak ada jalan mundur. Jika kita gagal, dunia ini akan lenyap. Dari kejauhan, di tempat yang berbeda, Kaiten dan Enola berdiri di puncak bukit. Keduanya dalam wujud serigala merah dan putih. Bulu mereka berkilau di bawah sinar bulan yang perlahan muncul di langit yang semakin kelam. Mereka mengamati ribuan pasukan yang berkumpul di bawah, dari berbagai klan, suku, dan dimensi. Kita tidaklah sendiri. Kau benar, Enola. Aku bisa merasakan kehadiran mereka semakin dekat. Sebuah ledakan besar terdengar di langit. Ribuan tentara iblis mulai muncul dari dimensi yang terpisah. Mereka bergerak dalam bayangan, menunggu momen untuk menyerang. Dari arah belahan dunia lainnya, Reta dan Hiro Takeda berdiri dengan armor samurai berlapis, energi spiritual. Tangannya menggenggam katana suci yang memancarkan aura tajam. Kita harus siap sebelum mereka datang lebih dulu. Hiro, apakah kita juga akan ikut terlibat? Kita tidak punya pilihan lain, Reta. Kita tidak bisa menanggung semuanya kepada Wataru. Kita harus bertambah kuat. Di sisi lain dunia, pasukan-pasukan besar mulai bergerak.
kesatria cahaya dari alam barata dipimpin oleh Aris, prajurit lautan dipimpin oleh Sagara menguasai lautan dengan kekuatan yang dahsyat. Klan bayangan dipimpin oleh Mahesa Anabrang bersiap dengan kekuatan kegelapan. Roh leluhur Nusantara dipanggil oleh Ratna Dewi untuk memberikan pelindungan spiritual. Klan Baja dan Api dipimpin oleh Wira Kusuma, kesatria Liak dipimpin oleh Putra Sidan. Langit bergetar, retakan dimensi mulai terbuka di Cakrawala. Dari dalamnya, energi jahat merembes keluar, mengisyaratkan bahwa perang sudah tidak bisa dihindari lagi. Semuanya, sudah saatnya. Pertarungan terakhir akan segera dimulai. Sahut Ratna Dewi mengangkat tongkat sihirnya. Dari kejauhan, suara guntur bergemuruh, tanda bahwa peperangan akbar sudah semakin mendekat. Langit berwarna merah keemasan ketika matahari mulai terbenam di ufuk barat. Ombak bergulung-gulung menghantam karang di tepi pantai, menciptakan suara gemuruh yang menggema di udara. Angin laut berembus kencang, menyibakkan jubah dua sosok lelaki tua yang berdiri kokoh di atas tebing karang. Ki Sabto Pamungkas dan Ki Sastro menatap lautan luas di hadapan mereka. Dalam diam, mereka merenungi perjalanan panjang yang telah mereka lalui, serta masa depan yang kini bergantung pada para generasi muda. Namun, mereka sadar pertarungan melawan Dajjal bukan hanya milik anak-anak muda itu. Ada peran yang masih bisa mereka jalankan, ada tanggung jawab yang masih belum selesai. Waktu kita memang tidak lama, Ki Sastro. Tapi bukan berarti kita harus duduk diam menunggu ajal kita menjemput. Benar, setidaknya kita harus memastikan bahwa anak-anak itu memiliki semua bekal yang mereka perlukan untuk menghadapi kehancuran yang akan mendatang, Ki Sabto. Langkah pertama mereka dimulai dari padepokan tua yang tersembunyi di balik rimbunnya hutan bambu. Malam itu, dalam cahaya remang-remang lampu minyak, mereka membicarakan sebuah rencana yang besar. Dulu, ada 3 sahabatku yang memilih jalan pertapaan. Mereka adalah orang-orang yang telah melampaui batas manusia biasa dalam keilmuan. Apakah kau yakin mereka masih hidup, Ki Sabto? Jika mereka masih hidup, mereka tidak akan meninggalkan tempat mereka. Jika mereka sudah tiada, maka setidaknya kita akan menemukan warisan mereka. Ki Sabto kemudian menyebutkan 3 nama yang pernah menggetarkan Nusantara di masanya. Ki Jagratapa, sang penjaga Selokandang Gunung Lawu, Jawa Tengah, seorang pertapa tua yang dikenal sebagai penjaga gerbang langit. Ia bertapa di sekitar Selokandang, sebuah batu mistis yang dipercaya sebagai tempat semedi para raja terdahulu. Memiliki ilmu kanuragan tinggi dan dapat membaca kehendak alam. Dikenal dengan kemampuan tambang pamungkas, suara yang mampu mengguncangkan jiwa dan membangkitkan energi spiritual. Ki Wiranggana, sang dewa ombak, Segoro Anakan, Jawa Barat, dikenal sebagai pertapa yang menguasai energi lautan, bersemayam di Segoro Anakan, sebuah laguna misterius yang menjadi gerbang antara dunia manusia dan dunia makhluk gaib. Ilmu utamanya adalah gelombang jagat yang mampu mengendalikan air dan cuaca. Konon, ia bisa berjalan di atas air dan berbicara dengan makhluk laut. Ki Nayantaka, sang bayangan abadi, Gua Ketekesu, Sulawesi Selatan, mantan pendekar sakti yang memiliki jalan keheningan, tinggal di Gua Ketekesu, tempat kuno yang dikenal dengan jejak peradaban leluhur Toraja. Menguasai bayangan nirwana, ilmu yang membuatnya seakan tidak terlihat dari dunia nyata dan hanya bisa dilihat oleh mereka yang memiliki kepekaan spiritual tinggi. Konon, ia pernah menembus batas antara dunia manusia dan dunia arwah. Mereka sadar bahwa perjalanan itu tidak akan mudah. Masing-masing tempat memiliki tantangannya sendiri. Gunung Lawu penuh dengan kabut mistis dan makhluk halus penjaga. Segoro Anakan menyimpan badai dan penghuni laut yang tidak sembarangan orang bisa lewati. Gua Ketekesu di sisi lain
merupakan tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia arwah hampir yang tidak terlihat. Sepertinya perjalanan ini akan menjadi yang terakhir bagi kita, Ki Sabto. Kalau memang begitu, pastikan perjalanan ini tidak akan sia-sia. Setidaknya di akhir sisa hidup kita, Ki Sastro. Tanpa menunggu lama, mereka bersiap dengan bekal seadanya dan keilmuan yang telah mereka asah selama puluhan tahun. Mereka pun berangkat dalam perjalanan terakhir mereka, menuju jejak para pertapa yang kini mungkin tinggal legenda. Langit malam bersinar dengan bintang-bintang, seolah memberi restu bagi dua pendekar tua yang kembali menentang nasib. Di kejauhan, angin bertiup membawa suasana yang samar, suara masa lalu yang belum usai. Dedaunan rimbun membentuk kanopi yang menutupi langit. Matahari yang semula terang perlahan tertelan bayang-bayang pepohonan tinggi yang seolah menggigil dalam kesunyian. Hanya langkah kaki Ki Sabto dan Ki Sastro yang terdengar di antara gemerisik daun kering yang mereka injak. Saat mereka sampai masuk ke dalam, kabut perlahan menyelimuti sekitar. Mula-mula tipis, tetapi semakin lama semakin padat hingga menelan seluruh pemandangan. Udara menjadi lebih berat dan hawa mistis terasa menusuk hingga ke tulang. Suara angin berdesing dengan aneh, seperti bisikan yang berasal dari dunia lain. Tidak ada lagi suara burung, tidak ada lagi desiran dedaunan, segalanya menjadi sunyi. Ki Sastro menghentikan langkahnya, matanya menyipit. Kabut ini bukanlah kabut biasa. Ini adalah asap jaran goyang, sihir halimun yang bisa menyesatkan perjalanan. Ki Sabto mengangguk dengan pelan. Jika kita tidak hati-hati, kita bisa berjalan berputar-putar di tempat yang sama tanpa menemukan jalan keluar. Ki Sabto duduk bersila di atas tanah dan merapalkan ajian Cokroningrat. Tangannya membentuk mudra, bibirnya bergetar pelan melantunkan mantra kuno. Cahaya biru keemasan terpancar dari tubuhnya, menerangi kabut tebal yang menyelimuti mereka. Seolah tersentak oleh kekuatan itu, kabut mendadak bergulap hebat, berputar seperti pusaran air. Perlahan, jalur sejati mulai tampak. Kabut yang menyesatkan perlahan menghilang, menunjukkan jalan yang sebelumnya tertutup oleh ilusi. Kabut semacam ini tidak akan menipu kita, Ki Sabto. Namun, jalan mereka belum sepenuhnya terbuka. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara langkah berat mengguncang tanah. Dedaunan bergetar, batang-batang pohon berderak keras. Kemudian dari balik kegelapan muncul sosok raksasa berbulu hitam pekat. Matanya merah menyala, taring panjangnya berkilat dalam remang cahaya. Raja Genderuwo Alas berdiri dengan tubuh menjulang tinggi dan suaranya menggelegar. Beraninya kalian menginjak wilayahku, wahai manusia renta. Ki Sastro terkekeh, melangkah ke depan tanpa rasa takut. Genderuwo, kau sudah lama menghuni tempat ini bukan? Kau seharusnya tahu siapa kami. Genderuwo itu menyipitkan mata, tetapi ia tetap menunjukkan sikap yang mengancam. Tanpa banyak kata, Ki Sastro merapalkan ajian pengasihan sejati. Dari tubuhnya muncul gelombang energi lembut yang menenangkan. Genderuwo yang semuanya menggeram mendadak terdiam. Matanya yang garang berubah menjadi tenang, dan ia pun menunduk dengan hormat. Silakan lewat, aku tidak akan menghalangi perjalanan kalian, maafkan aku. Tidak jauh dari situ, di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon besar, muncul seekor macan raksasa dengan corak hitam dan emas. Aura ganas terpancar dari tubuhnya, seolah seluruh hutan tunduk di bawah kekuasaannya. Tanah bergetar saat macan itu melangkah. Sorot matanya seperti bara yang menyala. Ki Sabto tersenyum dengan tipis.
Siluman Raja Macan Iblis, aku tahu kau selalu menguji nyali setiap yang datang ke tempat ini. Macan itu mendesis, suaranya seperti bergemuruh di udara. Jika kau ingin melewati jalanku, kau harus membuktikan kekuatanmu, manusia tua. Ki Sabto mengangkat tangannya. Dengan tenang ia merapalkan ajian 1000 kodam. Kau cukup arogan rupanya. Sergu milir ajiku 1000 kodam. Angin berputar kencang di sekelilingnya. Dari dalam tubuh Ki Sabto muncullah bayangan para kodam penjaga, pasukan gaib yang membentuk siluman harimau putih, naga, dan garuda. Melihat hal itu, siluman macam iblis menyipitkan mata, lalu tanpa banyak bicara, ia menundukkan kepala. Aku mengakui kekuatanmu, manusia tua. Kalian boleh melanjutkan perjalanan. Ketika mereka hampir mencapai jalur menuju puncak, tiba-tiba suhu udara meningkat drastis. Tanah mulai merekah, dan dari retakan-retakan itu, semburan api keluar. Dari dalam lautan api, muncul sosok besar yang berwarna merah membara. Matanya menyala, tubuhnya terbuat dari kobaran api yang tidak pernah padam. Aku Banaspati Gologeni. Tidak ada yang bisa melewati jalanku tanpa terbakar menjadi abu. Ki Sastro melangkah maju dengan penuh percaya diri. Oh, api tidak bisa membakar kami. Lalu dengan gerakan yang cepat, ia merapalkan ajian Braja Musti. Seketika, tubuhnya diselimuti aura merah keemasan, membentuk perisai energi yang mampu menahan panas yang luar biasa. Niating sonajiku, Braja Musti. Banaspati mengamuk, mengirimkan gelombang api ke arah mereka. Tetapi Ki Sastro tetap berdiri dengan kokoh, tidak tersentuh oleh kobaran tersebut. Banaspati itu akhirnya mengangguk, mengakui kekuatan mereka. Kalian lebih kuat dari yang aku duga. Silahkan lanjutkan perjalanan kalian. Dengan begitu, mereka berhasil melewati semua rintangan tanpa kesulitan berarti. Perjalanan menuju puncak Gunung Lawu masih panjang, tetapi mereka kini semakin dekat dengan tujuan mereka, menemui Ki Jagratapa di Selokendang. Kabut putih tebal menyelimuti lereng Lawu, bergerak seperti tirai gaib yang menutupi jalan. Udara dingin menusuk tulang, membawa aroma mistis yang seolah menguji keberanian setiap orang yang melangkah. Di kejauhan, suara burung hantu menggema, disusul oleh desiran angin yang membawa bisikan-bisikan samar. Ki Sabto berhenti di depan gerbang kabut, menatap lekat ke arah pusaran putih yang berputar lambat, menghalangi perjalanan mereka. Oh, inilah gerbang kabut. Hanya mereka yang memiliki niat suci dan tekad yang kuat bisa melewatinya. Jika hati kita ragu, kita akan tersesat dalam kabut ini selamanya. Ki Sastro menyipitkan mata, mengamati fenomena di hadapannya. Jadi, ini semacam ujian batin ya. Lebih dari sekedar ujian, Ki Sastro. Mungkin ini seleksi alam. Tanpa ragu, Ki Sabto mulai merapalkan ajian rasa sejati. Ia merentangkan kedua tangannya, menarik energi alam ke dalam tubuhnya. Udara bergetar, suara angin berubah menjadi gemuruh. Cahaya emas menyelimuti tubuh Ki Sabto, memancarkan aura murni yang perlahan mendorong kabut menjauh. Namun, kabut tidak diam begitu saja. Ia melawan, berputar semakin cepat, menciptakan suara gemuruh seperti ombak yang menghantam. Dari dalam kabut, muncul bayang-bayang hitam yang bergerak seperti ilusi, mencoba menyesatkan mereka. Hati-hati Ki Sastro, jangan anggap remeh. Kita di sini bukan untuk menahan diri, Ki Sabto. Aku mencari kebenaran, dan kebenaran tidak akan goyah oleh tipu daya. Benarkan begitu?
Cahaya dari tubuh Ki Sabto meledak, menerobos kabut dengan kekuatan besar. Kabut itu menjerit berputar liar, lalu akhirnya pecah seperti kaca yang dihancurkan. Jalan terbuka. Mereka telah melewati gerbang kabut. Di balik gerbang kabut, mereka tiba di Silok Kendang, sebuah batu besar yang memancarkan aura kuning keemasan. Batu itu tidaklah seperti batu biasa. Ia nampak hidup, berdenyut seperti jantung alam. Di atasnya duduk seorang pria tua dengan jubah lusuh. Tubuhnya diselimuti cahaya samar. Ia adalah Ki Jagratapa, sang pertapa sakti yang sudah lama mengasihkan diri. Terlalu lama aku menunggu. Suara Ki Jagratapa bergema seperti datang dari masa lalu. Tanpa peringatan, ia mulai menyanyikan tembang pamungkas. Sira mongko weruh ing jana, saka sekmana tumening jagat, sing ora suci ora bakal nemu pituduh.